Alright ya, selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel pada tanggal 21 November 2021 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ataupun mengupdate mengenai pergerakan harga Bitcoin ya, Bitcoin, Ethereum, ada BNB dan juga ada Shiba Inu yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini ya. Sebelum kita ke topik pembahasan kita, kalian bisa subscribe channel ini dan juga like video ini agar nantinya channel ini mampu semakin berkembang dan bisa memberikan berita-berita terupdate mengenai Bitcoin dan mengenai cryptocurrency kepada kalian semua. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita di mana Bitcoin pada hari ini 21 November 2021 ya mengalami kenaikan tipis ya 0,9% dalam 24 jam terakhirnya, di mana memang altcoin mampu juga ada beberapa altcoin yang memang outperform ya dari pergerakan daripada Bitcoin. Dan ini disebabkan salah satunya juga oleh pergerakan daripada Bitcoin dominance yang mengalami penurunan tipis ya. Lalu bagaimana selanjutnya ya, kita akan membahasnya. Sebelum kita ke sisi teknikalnya, kita akan membahas mengenai beberapa hal yang mempengaruhi market di beberapa hari ini ya, di mana ada berita dari bitcoin.com ya. Di sini ada dari MicroStrategy CEO yang Michael Saylor ya. MicroStrategy CEO discuss Bitcoin becoming $100 trillion asset class ya. Says BTC will grow 100x ya. Jadi CEO daripada MicroStrategy si Michael Saylor berpendapat kalau Bitcoin akan bertumbuh sebesar 100 kali lipat ya. Oke. Kemudian ini juga merupakan hal yang sangat positif, di mana kita ketahui bahwa MicroStrategy memang memiliki sejumlah sangat besar ya portofolio Bitcoin yang dimilikinya saat ini ya, sebesar menghold sebesar 114.000 Bitcoin ya. Ini valuasinya cukup sangat-sangat besar. Dan kemudian ini juga menandakan menjadi pertanda yang bagus, sangat bagus ya, di mana memang kalau dia menargetkan 100x ya, artinya dia tidak akan men-take profit dalam jangka waktu dekat, dan ini akan mendorong laju pertumbuhan ataupun pergerakan harga daripada Bitcoin untuk naik ya. Itu hal positif yang bisa kita ambil dari MicroStrategy ini ketika mereka memang menargetkan 100x ya dari sekarang ya. Kemudian kalau kita lihat dari ya di sini juga, kalau dari Well State ya, di sini sedang Shiba Inu ya, di mana ada berita ya, SHIB Well was born ya. Dia ada satu akun ataupun satu wallet yang menghold sekitar 12 triliun SHIB token senilai 586 juta US dollar. Ini juga merupakan kepemilikan daripada token yang dengan nilai yang sangat fantastis besar ya, sebesar 586,5 juta US dollar dalam satu wallet ya. Ini juga merupakan hal yang ataupun pertanda yang sangat bagus, mengingat memang harga Shiba Inu masih dikatakan sangat turun ya dari all time high-nya. Semoga saja hal ini bisa menjadi trigger membawa harga Shiba Inu naik kembali menuju all time high-nya dan break daripada all time high-nya. Dan kemudian kalau kita lihat dari Fear and Greed Index sekarang berada di angka 49%, dan seperti apa yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa di video sebelumnya saya membahas ada di kisaran 32 ya kalau nggak salah, dan itu bisa saja menjadi kesempatan ya, ketika itu memang Bitcoin mampu mengalami kenaikan, dan sekarang masih berada di area support dan sudah break area support dan masih tertahan oleh area resist yang akan kita bahas berikutnya. Oke, langsung saja kita ke chartnya daripada Bitcoin ya, di mana memang sangat jelas di sini ya, ketika saya bahas di sini terakhir saya bahas di candle sini ya di tanggal 19 ya kalau nggak salah, 19 November 2021 ya. Ketika itu memang saya berharap bahwa Bitcoin akan mampu naik. Ini saya ambil dari time frame daily ya. Di daily time frame agar mampu bertahan di atas box warna hijau. Ini yang saya harapkan, dan ini juga masih menjadi pertanda yang sangat bagus, meskipun memang kalau di time frame daily bahwa Bitcoin masih tertahan oleh area resist di area 60.000 ya, 60.000. Dan kemudian di sini juga ada MA50 yang harus ditembus oleh Bitcoin.
Dan kalian juga harus perlu waspada apabila memang resist ini tidak mampu di breakout dan mungkin saja bisa terjadi pengulangan ataupun retest kembali ke area support di sini ya. Mungkin saja bisa saja di sini akan terbentuk double bottom ya di sini ke area 55.831. Dan yang saya harapkan memang Bitcoin agar mampu berada di atas MA50 dan ini akan menjadi sangat-sangat bagus buat pergerakan Bitcoin ke depannya. Itu akan menjadi pertanda sangat bullish terhadap pergerakan Bitcoin ke depannya apabila mampu bertahan ataupun breakout dari area 60.000 yang berada di atas area 60.316 ini. Bertepatan dengan area MA50 dan di sini akan ada resist yang kembali kemungkinan besar akan harus meretest daripada 63.918 ya. Di sini menjadi area penting yang harus Bitcoin breakout sebelum memang melanjutkan kenaikannya menuju all time high. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan ya. Apabila memang tidak mampu maka tidak mampu breakout dari level 60.000 maka ini bisa menjadi terjadi rollback ataupun penurunan kembali ke area 55.625 dan apabila memang bisa breakout maka ini akan menjadi hal yang sangat bagus dan kemungkinan besar Bitcoin akan menuju ke area 63.775 untuk meretest resist kembali di sini. Dan kemudian kalau kita lihat dari time frame 4 jam ya, dia lihat dari time frame 4 jam maka Bitcoin sudah berada di atas MA20 di time frame 4 jam dan juga sekaligus berada memang di atas box warna hijau di sini ya. Memang sudah di retest dan sudah mampu membentuk satu candle hijau. Ini juga sangat-sangat bagus dan kemudian resist berikutnya ya memang berada di area 60.000 dan kemudian MA50 di area 61.058 ya. Di sini merupakan MA50 dari time frame 4 jam ya. Ini juga yang saya harapkan ya berada di atas area 61.000 ya dan tadi ya kalau kita lihat dari time frame daily yang di area 60 ribuan ya, itu juga merupakan pertanda yang sangat bagus. Semoga saja memang closing untuk candle hari ini mampu berada di atas area tersebut. Dan kemudian kalau kita lihat dari Bitcoin dominance ya, di sini terjadi candle kecil-kecil ya, doji di sini dan kemudian ini cenderung memang kalau saya lihat memang kecenderungan untuk turun ya apabila memang terjadi penurunan terhadap Bitcoin dominance maka ini akan menjadi sangat bagus terhadap pergerakan daripada altcoin. Altcoin akan mengalami kenaikan, ada ruang yang cukup besar terhadap altcoin ya di mana di sini memang di Bitcoin dominance mungkin saja akan langsung ataupun melanjutkan penurunannya menuju support berikutnya di area 39,62. Ini akan ada sekitar minus 7,10%, maka ini akan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pergerakan daripada altcoin di mana altcoin akan mengalami kenaikan. Jadi itu yang akan menjadi trigger kenaikan untuk altcoin apabila memang Bitcoin dominance ini mampu mengalami penurunan kembali. Oke, kemudian kita akan mengupdate juga pergerakan daripada Ethereum ya di sini di mana memang setelah menyentuh area support di sini di area 39.000 ya 3.900 ya maaf ya 3.971 dan kembali melanjutkan kenaikan dan sekarang sudah berada di atas MA50 di time frame daily. Nah, ini merupakan hal yang sangat bagus dan kemudian mungkin saja akan terjadi retest kembali menuju area 4136 sebelum melanjutkan kenaikan mengingat memang di sini ada resist di area 4513 ya di sini merupakan MA20 dari time frame daily. Dan itu yang perlu kalian waspadai. Apabila terjadi retest ataupun terjadi penurunan kembali maka di sini juga bisa menjadi area beli yang sangat bagus ya untuk pergerakan daripada Ethereum ya di area 3.978 ataupun di sini ya di area 4.129. Itu kalau menurut saya ya di sana bisa menjadi area beli. Dan kemudian Ethereum kemungkinan besar memang apabila memang Bitcoin dominance turun maka Ethereum akan melanjutkan kenaikannya ya. Saya masih menargetkan Ethereum ke area 5.999 sampai dengan area 6.291. Itu yang menjadi target saya masih seperti apa yang
pernah saya bahas di sini ketika memang terjadi inverted and shoulders di sini dan juga terbreakout dan target sudah terpenuhi, dan kemudian di sini juga terjadi cup and handle, dan kemudian targetnya memang di area sini ya, di area 6.258. Jadi dua target ini masih menjadi target saya untuk midterm untuk pergerakan daripada Ethereum. Dan kemudian kalau kita melihat dari sisi BNB atau Binance Coin ya di sini, maka BNB sudah breakout dari resist ya di sini yang sempat di breakdown ya, support yang sempat di breakdown sekarang sudah menjadi resist di area 589 sampai dengan ya di 581. Dan selamat buat kalian yang sudah yang mengikuti video saya sebelumnya ya, di sini sudah mengambil apabila memang kalian sudah mengambil di area support di sini tepat berada di MA50 waktu tersebut adalah di area 518 ataupun 519 di sini, dan ini menjadi pembelian yang sangat ideal buat BNB ya, dimana di sini juga terbentuk cup and handle, dan kemudian target dari BNB saya masih menargetkannya di area break dari all time high-nya di area 715 ya. Di sini memang terjadi pattern apa namanya inverted and shoulders di sini. Di sini adalah left shoulder, head, dan juga right shoulders, dan kemudian ini adalah merupakan target daripada head inverted and shoulders, dan kemudian ini adalah merupakan target daripada cup and handle yang dibentuk di area 780 ya, mengingat memang fundamental daripada BNB ini sangatlah kuat ya. Jadi itu yang masih menjadi target saya untuk kedepannya bagi pergerakan daripada BNB. Dan kemudian kita akan mengulas juga mengupdate kembali mengenai pergerakan daripada Shiba Inu ya, dimana memang sebelumnya di video sebelumnya saya sudah bahas ya, memang Shiba Inu di tanggal 19 ya saya bahas ya, memang terjadi breakdown terhadap support ini, namun memang terjadi false break dan kembali terjadi candle hijau yang cukup signifikan di sini, dan sekarang masih terjadi candle apa namanya merah kecil-kecil ya di sini, dan tepat berada di area support ya di area 0,00044520 ya. Jadi di sini merupakan area support yang sangat penting, dan kalau menurut saya pribadi di sini bisa saja menjadi satu area buy ya untuk SHIB ataupun Shiba Inu. Mengingat memang di sini ada MA50 ya yang sangat-sangat kuat berfungsi sebagai support di sini di area 0,00004298. Saya kira ini juga menjadi salah satu target pembelian yang cukup ideal untuk pergerakan daripada Shiba Inu ini. Dan kemudian kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, kita ke time frame 4 jam. Ya memang sangat jelas ya di sini support ini berfungsi dengan sangat baik ya di area 0,00004517 ya di sini, dan kemudian masih tertahan oleh MA20. Dan lebih amannya memang apabila memang terjadi breakout terhadap MA20 dan juga terjadi breakout terhadap MA50, maka ini akan menjadi indikasi yang sangat bagus di time frame 4 jam ya untuk Shiba Inu untuk melanjutkan kenaikan daripada harga Shiba Inu ke depannya, mengingat memang ada apa namanya whales yang masuk juga melakukan pembelian terhadap Shiba Inu. Dan kemudian yang perlu kalian waspadai juga di sini ada, kalau dari sisi MACD hampir saja terjadi dead cross di sini. Kalau memang nantinya terjadi dead cross dan kemudian mengalami penurunan, dan bisa saja memang akan terbentuk di sini seperti double bottom ya di area 0,00 004060, dan itu bisa saja terjadi, dan double bottom akan menjadi indikasi bullish ya untuk pergerakan daripada Shiba Inu apabila memang nantinya neckline berada di area 0,00005179 mampu terbreakout ya. Apabila memang terjadi double bottom ya, kalian juga harus memperhitungkan hal tersebut apabila memang Shiba Inu masih akan melanjutkan penurunan. Namun ketika memang support ini mampu menjaga pergerakan harga daripada Shiba Inu, maka ini merupakan pertanda yang sangat bagus untuk pergerakan daripada Shiba Inu ke depannya di area 0,00004507 ya di sini. Ini menjadi
bisa saja menjadi area beli untuk kalau kalian yang belum punya untuk mencicil daripada Shiba Inu ya. Oke, demikian untuk update kali ini ya, dan target-target untuk Shiba Inu masih ya, saya masih mengharapkan memang Shiba Inu untuk naik meretest daripada support di sini pertama di 0,000590 dan kemudian di area support resist berikutnya ya di area 0,00007522 sampai dengan 0,00007944. Jadi itu yang menjadi target-target area yang harus di breakout oleh Shiba Inu sebelum memang melanjutkan kenaikannya ke lebih tinggi ya. Ya memang ini bisa saja menjadi target yang sangat realistis untuk kenaikan Shiba Inu selanjutnya apabila memang terjadi bull run berikutnya untuk altcoin ya. Jadi di area 0,00012066. Jadi itu yang menjadi target saya pribadi untuk kenaikan daripada Shiba Inu. Dan sekarang masih berada di area support ya ini. Ya dan itulah update yang saya berikan untuk video kali ini ya, singkat saja. Dan saya akan update kembali mengenai pergerakan daripada Bitcoin, Ethereum maupun BNB dan juga Shiba Inu di video selanjutnya. Jadi kalian juga tetap harus melakukan yang namanya research kalian tersendiri ya, do your own research. Jadi kalian harus memperhitungkan segala risiko yang mungkin bisa terjadi karena di sini saya bertujuan untuk edukasi dan juga sharing mengenai apa yang saya ketahui tentang cryptocurrency ataupun crypto aset ini. Jadi tanggung jawab keuangan kalian berada di tangan kalian sendiri. Saya bukan penasehat keuangan kalian. Jadi kalian haruslah selalu melakukan yang namanya research kalian tersendiri sebelum melakukan investasi dimanapun ya. Oke. Jadi sekian untuk video kali ini. Semoga saja video ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi selalu jaga kesehatan dan juga selamat beraktivitas. Apabila memang video ini dirasa bermanfaat dan juga memberikan value ya, kalian bisa klik tombol like dan juga subscribe channel ini dan juga share, dan bisa juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal oleh update-update yang kami akan berikan di video-video selanjutnya. Oke, sekian untuk kesempatan kali ini ataupun pertemuan kali ini di video ini, dan kita akan langsung lanjutkan di video selanjutnya. Oke, see you on the next video dan have a nice weekend and bye-bye.